Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam para minggu malam yang terakhir di bulan Januari ini. Karena minggu depan sudah masuk di bulan Februari. Dan kita semua berdoa karena di bulan Februari kita akan memasuki pesta demokrasi pemilu tanggal 14 Februari, hari Rabu itu. Kita bawa di dalam doa. Pada kesempatan kita berdoa selalu buat bangsa Indonesia yang kita cintai, supaya Indonesia diberkati Tuhan. Itu bagian dari melayani pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu ya. Karena firman Tuhan pada malam hari ini kita baca di dalam Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Pelayanan Yesus ditolak di Nazaret, tetapi Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil, beritakan kebenaran Tuhan, disertai kuasa oleh Tuhan. Dan oleh karena demikian juga kita dipanggil pilih untuk melayani pekerjaan Tuhan. Untuk itu saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan dua buah pujian. Yang pertama, ada banyak kerja buat Tuhan. Di dalam buku Tabernakel Glory nomor 430, ada banyak kerja. Tidak boleh nganggur kita anak Tuhan. Setiap kita diutus sama Tuhan melaksanakan amanat agung dari Yesus. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Itu amanat agung dari Yesus. Dan yang kedua, dalam Yohanes 15 ayat 16, bahwa kita sudah dipilih, dipanggil sama Tuhan untuk kita pergi menghasilkan buah. Dan buah itu banyak jiwa-jiwa diselamatkan, buah pertobatan, buah pelayanan, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Karena Yesus juga datang ke dunia melayani manusia yang berdosa. Itu saya akan menyanyikan ada banyak kerja. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Ada banyak kerja kalau mau. Amin, haleluya. Bawa orang dosa pada Tuhan Yesus yang mati di salib buat kita. Amin, haleluya. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Ada banyak kerja. Asal mau kita melayani pekerjaan Tuhan, bawa orang dosa kepada Tuhan Yesus. Yesus telah mati di salib buat tebus dosa kita. Amin. Tuhan berfirman dalam 1 Korintus 6 ayat 20, kita sudah dibeli dengan harga tunai. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Oleh itu mari kita melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selagi masih hari siang, ada waktunya malam, kata Yohanes pasal 9 ayat 4. Kita tidak bisa bekerja. Selagi masih siang kita bekerja, melayani pekerjaan Tuhan. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Ada banyak kerja kalau mau. Amin, haleluya. Bawa orang dosa kepada Tuhan Yesus. Dia sudah mati dan bangkit di Bukit Golgota. Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Ada banyak kerja kalau mau. Haleluya. Yesus bawa orang dosa kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib buat tebus dosa kita. Tuhan berfirman dalam Matius 24 ayat 46, saya mau baca. Matius 24 ayat 46 dikatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika itu datang. Berarti melakukan tugasnya itu bekerja, melayani pekerjaan Tuhan. Jangan pernah nganggur.
menjadi jemaat diri hamba Tuhan yang aktif, ambil bagian pelayanan pekerjaan Tuhan. Banyak kerja buat Tuhan, tidak boleh nganggur selagi masih hari siang, selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita melayani pekerjaan Tuhan. Melayani lebih sungguh. Amin, haleluya. Melayani lebih sungguh. Amin, haleluya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Melayani dasarnya cinta, mengasihi lebih sungguh. Amin, haleluya. Mengasihi, oh lebih sungguh. Amin, haleluya. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Amin, haleluya. Matius 20 ayat 28, demikian firman Tuhan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Semua manusia ditebus oleh darah Yesus. Melayani lebih sungguh. Amin, haleluya. Melayani lebih giat, lebih sungguh. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Kami siap Bapa untuk selalu melayani pekerjaan Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Kami lapar, kami haus dengan firman-Mu Bapa. Amin. Firman-Mu untuk melengkapi hidup kami dalam melayani pekerjaan-Mu, untuk memberitakan Injil tentang kebenaran, Injil tentang Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, aku siap melayani pekerjaan Tuhan selama-lamanya. Amin, haleluya. Sampai aku masuk surga, tetap melayani Engkau Bapa. Aku cinta Engkau, suruh aku Bapa. Aku hamba, aku jongos-Mu Tuhan. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus. Aku siap melayani Tuhan untuk keselamatan banyak jiwa-jiwa. Amin. Ampuni Bapa semua dosa dan salahku Bapa. Amin, haleluya. Ampuni Bapa semua kilafku, semua dosaku Bapa. Terima kasih.
Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus, untuk menjadi serupa dengan Yesus. Aku siap melayani pekerjaanmu sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan dapat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Selamat malam Bapak Ibu, minggu yang terakhir ini. Minggu depan selamat tinggal bulan Januari. Di dunia semuanya ada waktu pertemuan, ada waktu akhir, ada waktu pagi hari, ada waktu malam sebelum kita berbaring tidur. Ada waktu 2023, selamat tinggal sudah tidak terulang lagi. Tahun yang lalu 2023 sudah masuk ke tahun yang baru di bulan yang pertama kita. Minggu depan sudah memasuki bulan yang baru, bulan Februari. Tapi jangan pernah nganggur Bapak Ibu. Ayo siap melayani pekerjaan Tuhan. Seperti saya, gak pernah nganggur melayani pekerjaan Tuhan. Setiap saya ketemu dengan orang, pasti saya beritakan Injil. Beritakan, mau kenalan dulu, habis kenalan tanya nama, tanya bagaimana tentang kesehatan, bagaimana banyak hal. Ujung-ujungnya nanti ke Tuhan Yesus. Ya, sehingga demikian kata firman Tuhan dalam Matius 20 ayat 28 demikian. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus sangat cinta kita semua. Kita sudah dilayani sama Tuhan. Sampai detik ini kita masih dilayani sama Tuhan. Bukti nyata apa? Apa yang menjadi kebutuhan kita, keperluan kita minta sama Tuhan? Seperti saya, Tuhan urapi saya, mau berfirman, mau bacakan firman-Mu, tolong Bapak. Itu bentuk pelayanan Tuhan. Bukti nyata saya disertai Tuhan. Terus pagi malam. Ini karena cintanya Yesus. Berarti Yesus melayani kita. Dan kalau Yesus melayani kita, ayo kita melayani pekerjaan Tuhan. Beritakan Injil, beritakan keselamatan kepada banyak jiwa-jiwa. Puji Tuhan. Mari kita buka Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Tiba di tempat asalnya itu di Nazaret, saudara ya. Maka disebut Yesus orang Nazaret karena mamanya Maria itu berasal dari Nazaret. Kalau Yusuf keturunan dari Daud. Daud keturunan dari anak Isai dari Bethlehem. Ya, maka Yesus disebut juga orang Bethlehem, lahir di Bethlehem. Ya, Bethlehem adalah roti kehidupan karena Yesus the house of bread. Bethlehem arti the house of bread, rumah roti karena Yesus adalah roti kehidupan. Ya, jadi di tempat asalnya Yesus kembali ke Nazaret. Murid-muridnya ikut Yesus. Ya, terus yang kedua, pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat Allah pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bingung saudara. Ya, Nasar itu dengan Danau Galilea dekat saudara ya. Itu semua daerah dari Danau Galilea, Nazaret, ada Kana di situ tempat ya. Ya, di situ ada Sungai Yordan, semua satu wilayah saudara ya. Karena saya sendiri sudah tahu Israel, jadi tahu bisa cerita saudara. Kalau tidak tahu Israel, tidak tahu, saya bingung danau apa ini. Tidak ngerti saudara. Tapi puji Tuhan saya atas kemurahan Tuhan. 62 kali saya ke Israel. Sebetulnya saya mau berangkat saudara ini bulan Maret saudara. Kalau Bapak Ibu mau ikut serta, boleh bisa menghubungi saya. Memang keadaan perang, tapi saya berdoa kalau Tuhan berkenan ya, supaya perang berhenti dan atas izin Tuhan bisa berangkat lagi ke Israel. Tapi kalau Bapak Ibu yang berminat silakan ya, mari kita puji Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan. Pada hari Sabat ia mulai mengajar rumah ibadat dan jemaat besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana perolehnya semua hikmat apa yang pula akan diberikan kepadanya? Mujizat yang demikian bagaimana dapat dilakukan oleh tangannya? Karena mereka lihat dari Nazaret anak tukang kayu. Bukankah ia tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan melok dia. Memang Yesus itu lahir pertama saudara ya, pada waktu Bunda Maria kandungan Roh Kudus lahir. Tapi setelah menikah dengan Yusuf juga punya anak saudara ya, punya anak Yakobus ya. Semua yang tertulis dalam Alkitab ini. Terus
Mereka kecewa dan menolak karena Yesus dari Nazaret, karena dia pikir ini apa, ini dihina saudara ya. Maka Yesus berkata nih, ayat yang keempat, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Oh memang saudara, apa kata Yesus benar sekali nih ya. Seperti saya nih, keluarga pendeta, dari keluarga saya sih biasa-biasa aja saudara ya. Tapi kalau datang ke daerah, saya tempoh hari pernah KKR di NTT itu, wah dihormati betul ya. Dengan bawa bendera, soal mereka hormat sekali tuh ya. Tangan saya dicium, hormat itu. Ini memang kalau seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya. Seperti Yesus tidak dihargai karena dia pikir Yesus itu orang nabi biasa, lahir Nazaret. Mamanya saya kenal, saudara saya kenal, tidak dihargai saudara ya. Tapi dia tahu bahwa Yesus adalah Allah Tuhan. Maka kita hormat dan takut kita kepada Tuhan. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Terus berikut 6b. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Oh dahsyat, Yesus tidak pernah diam. Dia keliling dari desa-desa ke kota-kota, memberitakan Injil, kabar baik, supaya mereka bertobat saudara. Sebab Yesus tahu nanti kalau dunia hancur, kalau tidak tahu tentang kebenaran, kalau tidak bertobat, tidak bisa masuk surga. Untuk besar saya dipanggil pilih sama Tuhan. Bapak Ibu dipanggil pilih Tuhan untuk ikut Yesus. Ya, berikutnya, yang memanggil kedua belas murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh jahat udara, roh jahat, dan diperpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang jangan. Karena kebiasaan orang Yahudi saudara ya, kalau pergi pasti bawa bekal, bawa roti, karena tiap hari saudara pasti kalau ke Israel selalu makanan roti, tidak ada nasi saudara. Ya bahkan roti, semuanya untuk mereka itu memang kebiasaannya begitu. Tapi kata Tuhan, jangan bawa apapun, karena Tuhan pasti akan menyertai ya. Demikian dan buat kita ya. Kalau kita dalam melayani pekerjaan Tuhan, melangkah dan iman ya. Tidak bekerja seperti saya full time melayani pekerjaan Tuhan, tidak ada bisnis, tidak ada apapun juga. Hidup saya digantung, hidup saya tergantung kepada Tuhan Yesus. Hidup saya betul-betul Tuhan yang pelihara ya, pelihara. Karena saya bersama dengan Tuhan Yesus. Masuk para hamba Tuhan sama saudara. Ayat 9, boleh memakai alas kaki, tapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kami sudah diterima dalam suatu rumah, tinggal di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak menerima kamu, dan kalau mereka tidak mendengarkan kamu, keluar dari situ, kebaskanlah debu yang ada di kamu sebagai peringatan bagi mereka. Kebiasaan mereka, tradisi saudara ya. Kalau ditolak, ya ada kebaskan debu. Artinya sudah minta maaf ya. Itu mereka tidak bisa menerima, nolak ya sudah ya. Lalu pergilah mereka memberitakan kabar, memberitakan bahwa orang harus berani, harus bertobat ya. Ayat 13, dan mereka musir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Nah ternyata olesan minyak ini ada ayatnya. Maka saya kalau mendoakan orang sakit selalu saya bawa minyak. Dasarnya firman Allah, Markus 6 ayat 13. Mereka musir banyak setan, mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menyembuhkan bukan minyaknya, tapi minyak lambang daripada urapan Roh Kudus yang dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh itu mari Bapak Ibu, selama kita di dunia ini aktif melayani pekerjaan Tuhan. Di gereja Bapak Ibu berada, aktif pelayanan, mungkin pelayanan doa, bersaksi, apapun yang bisa Bapak Ibu kerjakan, melayani pekerjaan Tuhan. Karena melayani pekerjaan Tuhan indah. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 26 dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia dihormati Bapa. Oh amin, dihormati Bapa, dicatat di dalam kerajaan surga. Saya ingin bersama Yesus, supaya nama saya bersama Bapak Ibu dicatat di dalam kitab kehidupan melayani pekerjaan Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58, jerih payah kita di dalam persekutuan dengan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan tidak sia-sia, ada besar upah di surga. Amin. Melayani lebih sungguh. Amin. Haleluya. Melayani lebih sungguh, melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan lebih dulu
melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani pekerjaan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Melayani Tuhan sampai Yesus datang. Ku mau setia, ku mau taat kepada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati Tuhan. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, dan komit dengan Tuhan, siap melayani pekerjaan Tuhan. Dimanapun kita berada, di rumah tangga, dalam pekerjaan, di gereja, dimanapun, di tetangga-tetangga, dimanapun kita berada, biar kita menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, dan banyak jiwa-jiwa kita menangkan untuk kerajaan surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.